Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscriber yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya berada di lukisan harimau. Wah, harimau. Berbahagia di depan enam balong. Nah, saya sambil pegang sapu. Ini saya bawa pusaka. Ini pusaka saya ini. Pusaka yang bikin kenyang. Godok, sapu, singkong. Ini isinya singkong semua ini. Alah. Berbahagia. Saya juga di depan rumah satu praktisi paranormal di daerah Ciberem, Kabupaten Kuningan, dengan Jawa Barat, gunung-gunung, pucuk gunung. Beliau adalah salah satu titisan dari Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar dan semua banyak, titisannya banyak. Saya bincang-bincang dan beliau juga sudah menyiapkan beberapa mediator melakukan komunikasi. Pegal-pegal datang dari Jogja, Serandil, muter dan sana nih perbatasan Brebes mana muter keliling caprak lah. Jazakumullah jasa kepada sahabat-sahabat subscriber yang mejet abang-abang chat channel Ujang Wistomi dan mohon how are you semuanya? I'm fine. How are you? I'm fine. I home my home to Cirebon. You home. Secaprak itu pengen. Kaprak coba tipan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat istighfar wis perbaiki sholat sahabat. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, rawedeng, rayu, pada segura, pepet, pepak. Mana setan belek? Oh ayo setan belek, setan belek nggak ada kapur. Setan belek kepet. Saya sama caprak, serak, masuk angin. Ini ada balong, gemercik air. Assalamualaikum. Siapa? Boleh silakan Pak. Nah sahabat, saya sudah berada di kediaman beliau di bincang-bincang. Pak, saya Ujang Wistomi. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Aep. Oh, dengan nama asli Aep Damiri. Bapak Aep Damiri. Nah, saya datang dari Cirebon nih Pak, jauh-jauh. Saya mau bincang-bincang Pak. Bapak sudah lama Pak menjadi praktisi Pak? Mulai tahun 2005. Oh, dari 2005. Berarti dulu belajar tirakatnya di mana Pak? Saya dulu belajar ngaji sama Mbah Yai Sarifuddin, Pekalongan, Rawokombo Pekalongan. Setelah itu saya terus puasa, terus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saya dapat karomahnya di para kiai terus dari guru-guru saya. Tapi alhamdulillah pas saya udah berapa tahun saya itu menderita terus, dicoba sekian tahun dari anak, dari istri, semua saya dicoba sama menderita. Alhamdulillah sekarang saya sabar, terus itu saya ketemu sekarang alhamdulillah bisa saya jadi
dari Sumur Bandung. Jadi banyak orang yang datang ke sini tiba-tiba itu kalau datang ke sini tiba-tiba ada yang pingsan, ada apa, kalau yang memang ada negatifnya. Terus saya tanya dari mana, katanya ada dari Guna-Guna, ada yang dari Sandet, tapi dengan atas izin Allah. Terus kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah ya orang ini ya Allah. Bila mana ada yang masuk atau jin atau siluman, ya Allah kami mohon pada Engkau ya Allah, pengeluarkan makhluk-makhluk ini ya Allah dan kembalikan kepada kerajaan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar, langsung roboh gitu. Nah dulu sebelum tahun 2005 itu kesibukannya apa Pak? Sebelum Saya dagang bakso. Oh dagang bakso. Di mana Pak? Di sini, dari sini. Oh dari sini. Iya, saya dagang bakso keliling apa gitu ya. Itu baring bawa anak-anak saya kan di rumah sakit kan 40 hari itu prematur gitu, saya bawa-bawa kemana, bari dagang, bari nganggiling, bari nyusuan gitu. Bari ngurus istri, ngurus ibu. Terus kedatangan ibu yang dari Wetan saya diurus di sini sampai meninggalnya saya antarkan ke sampai bilangan saya ada di situ. Nah saya tertarik, Bapak ini kan titisan dari Panji Roro Kidul, Dewi Lanjar dan siapa lagi Pak? Terus Itu awal mulanya gimana Pak? Ratu Kencana Sari. Nah itu awalnya gimana bisa menjadi titisan dari Awalnya anak saya itu kemasukan. Ya, kitanya nggak percaya kayak gitu-gituan. Ternyata pas saya minta obat itu dia ada yang membantu, terus kita doain kita nggak ini, terus akhirnya anak itu saya minta petunjuk, saya datang ke Cimulya. Itu saya datang ke Cimulya, saya antarkin ke Puncak Manik, ada petunjuk, suruh datang ke Sumur Bandung, suruh minum airnya. Berarti itu tempatnya Nyi Ratu Kidul di situ ya Pak? Di situ. Nah saya tertarik, ini banyak sekali lukisan-lukisan, bisa diceritakan Pak. Ini ada lukisan. Hari lukisan ini sambil berdiri bisa Pak? Bisa. Hari lukisan ini adalah istilahnya simbolis kehidupan orang yang termasuk ada kan yang datang ke sini, ada yang bertengkar dalam masalah rumah tangga, ada rumah tangga yang tidak romantis, terus saya kasih tahunya ini teh seperti ini. Kehidupan orang teh dengan dalam rumah tangga saling kasih dan saling sayang. Kita dilahirkan di alam dunia dengan dilahir ibu. Jadi kita harus menghormati istri, dan istri itu katanya seorang ibu, dan bapak itu suami itu katanya seorang bapak. Nah, itu ada Semar sendiri gimana maksudnya? Kalau Semar itu adalah simbolis, Semar itu adalah sembunyi di tempat caang. Kalau kita kemana-mana, jadi nggak pernah pakaian seperti ustaz, nggak pernah kepakaian paranormal, membawa netas. Semar itu menandakan bahwa ini melihat ke atas itu kita setiap nafas itu percaya kepada Allah, kadu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini tauhid ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita harus yakin, kita harus diciptakan di dunia ini harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua. Ini yang betulnya gini, ternyata ilmu semua. Nah itu sendiri siapa? Gambar siapa? Ini adalah Bima. Ini Bima. Bima itu mukanya serem panjang, tapi punya kepanjangan. Dia selalu dan menjaga, selalu taat kepada rajanya, dan biarpun mukanya serem tapi hatinya itu bersih. Ini yang punya pencokol buku Pancanaka, berarti sesosok di Agung Macan Putih termasuk. Ini adalah Dewi Naga Biru. Ini Naga Biru ini, yang naga itu kadang-kadang ya seperti melambangkan Dewi Lanjar. Kadang ada hitam, kadang ada putih. Nah, ini sendiri apa ini Pak? Kalau ini adalah ada yang ngasih ini baru ini yang ngasih ini. Ini termasuk ini saya belum tahu ini masalah ini mah. Yang ini soalnya ini ada yang ngasih ini. Dulu saya mau batan yang kena dari Bali, itu kena yang mau ditumbalkan. Terus tiba-tiba saya dua malam saya ngambil orang-orang suruh ngaminkan doa saya. Alhamdulillah dikabul oleh Subhanahu wa taala, itu jin-jin itu kabul. Terus bisa anak itu bisa sembuh, orang sini juga, Ciberem juga. Terus tiba-tiba saya ada yang ngasih patung ini, ada yang ngasih patung Nah, itu. di mana? Patung di mana? Kalau ini juga Boleh, saya kesini Pak. boleh Pak, silakan. Nah itu patung apa itu Pak? Ini patung Rahwana, patung Rahwana. Cuman disimpan doang, supaya ada yang ngasih, orangnya punya ini sakit-sakitan melulu. Pas begitu ternyata ini ada patung itu, ternyata patung ini suka mengganggu. Makanya di bawah ini kalau ada yang mintanya saya kasih. Kalau ini
Kalau nah ini ceritanya. Kalau ini dulu di daerah Cimara ini ada orang yang punya ini sama foto ini sakit-sakitan dan satunya kemasukan. Terus di kemasukan ditanya emang siapa yang masuk nuduh ke dina foto. Saya nggak mau mas, tolong saya bawa. Nah, makanya saya bawa di sini. Ternyata ini sering masuk. Gitu. Tapi masuk itu suka ngamanatkan saya harus berbuat baik, harus dengan ikhlas sabar. Ini keris apa itu, Pak? Ini keris singa barong. Ini keris singa barong itu dikasih dari jama kolot. Saya nggak kenal jama kolotnya gitu. Kesininya itu jama aki-aki sore habis asar. Habis asar itu bawa buntelan tapi kakinya ini dibuntel apa namanya itu pakai kain putih. Tapi minta ya dikasih, Pak mau apa? Mau teh manis apa kopi? Teh manis katanya punya darah gula. Terus minta kopi, dikasih kopi katanya saya nggak pernah ngopi, saya minta teh tawar aja sama uang 5.000, dikasihkan 5.000. Terus ujung-ujung ngasih ini keris ini sama katanya keris singa barong dari Mataram. Boleh, Pak. Punten. Boleh kita melakukan proses mediumisasi untuk manggil Nyi Ratu Kidul, Pak? Boleh. Sahabat, saya akan untuk melakukan pemanggilan Nyi Ratu Kidulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Salam. Allahumma shalli. Assalamualaikum. Bapak ditanya. Assalamualaikum. Ini saya dengan siapa saya bicara? Oh, Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sudah lama tinggal di daerah sini, Kanjeng Ratu. Nah, gini Kanjeng Ratu Kidul, kan Kanjeng Ratu itu kan identik dengan laut. Kenapa kok ini ada di pegunungan gitu? Gimana Kanjeng Ratu? Di sini itu petilasan. Petilasannya Kanjeng Ratu. Oh, berarti di daerah sini ada petilasannya Kanjeng Ratu. Berarti Kanjeng Ratu Kan dekat ke laut. oh, daerah sini dekat sama laut. Dekat ya Pak, laut? Ya, jadi terowongan antara sumur itu ada terowongan ke sumur ke laut gitu. Ada. Oh, berarti ada terowongannya. Jadi kalau Kanjeng Ratu itu lagi bete di laut bisa ke sini gitu, ke daerah pegunungan. Nah, Kanjeng Ratu itu sudah lama kenal sama Bapak ini, atau sering Bapak Aib itu sering dipanggil atau gimana? Atau karena senang sama Bapak Aib atau gimana? Namanya baru-baru. Oh, kenalnya baru. Belum lama sebenarnya. Gimana itu proses kenalannya itu, bisanya Kanjeng Ratu bisa mengenal Pak Aib itu gimana? Karena ada seneng Kanjeng Ratunya atau gimana Dia udah ada dari sananya. Terus suka ziarah di situ. Oh, suka ziarah di situ. Iya. Kanjeng Ratu emang di situ tuh tempat petilasan apa sih? Banyak yang datang ke situ Kanjeng Ratu. Ya, Oh, banyak. Rata-rata dari mana saja dan minta apa saja Kanjeng Ratu? ada banyaknya yang minta kekayaan. Oh, kekayaan. Terus Kanjeng Ratu sendiri dikasih gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Ada acara-acara pakai tumbal atau gimana Kanjeng Ratu? Atau syarat-syarat tertentu? Enggak. Ada syarat-syarat tertentu. Harus gimana kalau dikasih kekayaan?
atau puasa, tirakat, atau mandi, atau gimana? Atau oh cuman mandi doang? Mandinya berapa kali Kanjeng Ratu? Ya, tergantung ada yang bawanya ke situ. Oh tergantung ada yang bawanya. Berarti minimal berapa kali mandi? Sekali juga bisa bersama dengan Nah Kanjeng Ratu itu datang ke daerah gunung ini itu berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, atau gimana? tiap jam. Oh setiap jam pasti ke situ. Jadi kalau lagi nggak suka di laut, Kanjeng kan tinggal, apanya? kalau Kanjeng kan tinggal situ udah ada di situ. Oh gitu. Nah selain di situ di mana lagi di daerah sini Kanjeng Ratu? Apa cuman di situ? Di situ aja. Oh di situ aja. Nah terus Pak Aib ini kalau manggil Kanjeng Ratu itu harus ada syarat-syarat tertentu atau emang langsung manggil aja Kanjeng Ratu? Manggil. Oh langsung manggil aja. Jadi sering kesini juga ya Kanjeng Ratu sering? Nah Kanjeng Ratu sendiri kenal dengan Dewi Lanjar, Nyi Blorong kenal? Itu apanya Kanjeng Ratu Nyi Blorong sama Dewi Lanjar? Apanya? Oh anaknya. Kalau minta yang jahat itu ke Nyi Blorong. Oh ke Nyi Blorong itu anak nomor berapa Nyi Blorong Kanjeng Ratu? Dua. Oh anak kedua. Jadi kalau yang itu anak hasil turunan sama siapa suaminya Kanjeng Ratu? Dari Sunan. Dari Sunan siapa Kanjeng Ratu? Nggak mau nyebutin. Oh nggak mau nyebutin. Udah terima kasih ya Kanjeng Ratu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Itu yang nanti laki-laki mau manggil siapa? Itu buyut Mangkubumi, itu mah khusus buyut Mangkubumi bisa, buyut Mangkuija bisa, terus buyut Sangkan Bumi bisa, terus buyut Bodas juga bisa. Di sana aja? Bisa juga di sana. Ketika Sampai ini mau manggil Buyut Bodas lagi di depan. mengambil Sunan Bonang juga insya Allah bisa masuk. Buyut Bodasnya nggak apa-apa. Atau Prabu Siliwangi? Iya, Prabu Siliwangi. Oh, Prabu Siliwangi. Nah itu emang Ratu Kidul kalau lagi bete di laut bisa ke sini ya Pak? Ya, itu ke situ terus kalau ikan itu ada petilasannya. Oh ada petilasannya. Berarti Petilasannya. bosan di Cuman laut kayak gimana? kita tugasnya jangan sampai nyimpang, kan Mana harus itunya? meluruskan. Itunya siapa? Kan? Coba di sini. Di sini aja. Sini aja ya. Ini mau manggil Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi. Apa buyut Bodas saja. Coba Prabu Siliwangi aja, kan identik macam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa Pak? Saya Buyut Putih. Oh Buyut Putih. Buyut Putih itu siapa Buyut? Buyut Putih itu nama aku aslinya Siapa Buyut Putih? Sastro Miharjo. Sastro. Miharjo. Oh Sastro Miharjo itu aslinya dari mana? Saya keturunan Cirebon. Oh keturunan Cirebon. Itu yang tinggal di petilasan itu juga? Atau yang tinggal di rumahnya Abah Saeb ini? Abah Aeb? Yang nungguin Abah Aeb tah? Saya udah 6 petilasan. Oh 6 petilasan. Ngapain aja di 6 petilasan? Saya manggilnya Aki atau apa? Atau Uyut atau apa nih? Buyut saya. Oh Buyut saja. Nah, saya Buyut apa? Bodas. Iya. Nah Buyut Bodas tuh kenapa sih namanya Buyut Bodas? Nggak Buyut Hidung dan Buyut Berem? Kenapa sejarahnya gimana? Misalnya Buyut Bodas. Saya yang putih. Hmm. Soekarno yang
Oh, Soekarno yang saudara saya. oh saudara. Saudara saya. Nah, sudah kenal lama ini Buyut sama Pak Aep ini. Sudah. Oh, sudah kenal. Melas saya lihat. Oh, melas. Melas kenapa Buyut? Rasanya saya betah Betah gimana Buyut? dengan si Mas. Oh, sama Mas ini betah. Nah, ini Buyut. Buyut itu kan tinggal di sekitaran sini nih. Itu berbentuknya wujudnya seperti apa sih Buyut? Saya bisa apa saja. Enggak yang biasa bentuknya harimau atau apa ular atau gimana? Saya bisa jadi ular putih. Oh, bisa jadi ular putih. Nah, terus bisa jadi apa lagi? Saya jarang menjelma. Oh, jarang menjelma. Ya, Biasa menjelmanya menjelma apa Buyut? Semarta atau apa tuh? saya ini Oh, ular. Ular. Ini ular apa itu? Ular naga atau ular sanca? bisa putih, Hmm. bisa hitam. Oh, bisa putih, bisa hitam. Itu tuh bentuknya kepala atau gimana? Ini kepala ya? Kepalanya ini. Oh, kepalanya gini gitu. Nah, itu bisa bahaya kalau ada orang yang benci sama Pak Aep atau itu bisa 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 datang ini Buyut, ularnya. Kalau dibutuhkan bisa. Oh, panjangnya berapa meter ini Buyut? 40 meter. Waduh, 40 meter panjang. Nah, tinggalnya di sini itu di mana? Coba bisa ditunjukkan Buyut. Saya tinggal sumur Bandung. Oh, di Sumur Bandung. Oh, berarti yang jaga di sana. Iya, Nah, sama Nyi Ratu Kidul yang tadi dipanggil sama Paip ini kan titisan daripada Nyi Ratu. Itu kenal tidak Buyut? Oh, kenal. Kenal baik atau hanya sekilas saja? di dalam saya sama baiknya. Oh, sama. Baik, Mhm. tidak ada unsur apapun. Hmm. Banyak yang minta-minta ke Buyut untuk menyimpang gitu, minta kekayaan. Banyak Buyut. Ada, tapi saya tidak ngasih. Oh, tidak ngasih. Ngasihnya gimana Buyut? Kalau orang-orang minta terus ngasihnya itu gimana? Harus sepikiran. Oh, harus sepikiran. Pikiran. Itu kenapa Buyut? Ularnya kenapa? Mau pergi? Tidak. Hmm. Nah, sama Prabu Siliwangi kenal nggak Buyut? Selalu benar. Kenapa? Oh, kenal. Nah, saya mau nanya Prabu Siliwangi itu siapa Buyut? Keturunan dulu Oh, keturunan leluhur. sebelum Islam datang. Ini Paip yang suka dipanggil ini mau goda sini kan? Kalau ini jarang dipanggil, tapi sering Buyut mangkuk. Oh, berarti ini yang menjagain Paip ini Yang ular. menjaga itu tekap ada yang Hmm. apa seiring begitu tiba-tiba musuh itu jatuh. Ularnya datang gitu. Kalau yang lagi doakan lawan saya, ini yang ngebelit. Oh, ini yang Ini ngebeli. panggilannya Siti. Oh, Siti. Siti apa? Siti Alfaro. Kalau tadi Buyut bodas, kalau ini dimasukin Siti. Kenapa Buyut? Mau keluar? Tidak. Ada yang disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak Buyut nih? Yang disampaikan sama si Mas. Ya. Sok sampaikan. Bersihkan hati terus, pikir terus ya. Ntar kamu ada perubahannya. Amin. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang menghina kamu. Sabar. Nah, tadi itu berubah atau gimana? Ini ada lagi. Oh, ada lagi. Berarti ularnya tadi udah Ini berubah. Buyut Mangkubumi. Oh, ini Mangkubumi. Ini saya ngomong dengan ular Mangkubumi atau Maung Bodas?
Buyut Bodas. Masih Buyut Bodas katanya Pak. Belum berubah belum ya? Maksudnya apa ya gini-gini nih? Kenapa? Oh, perjalanan gini. Oh, jalan ular gini. Ngeleot-ngeleot gitu. Nah, itu arti ngeleot-ngeleot itu gimana? Hmm. Jadi pasti ngeleot gitu. Itu tandanya apa itu, Buyut? Oh, kenapa gitu jangan lurus ngikutin ular? Oh, berarti ular salah itu ya? Oh, jangan ikutin. Berarti saya jangan ngikutin buyut. Buyut atau gimana? Hmm. Jadi, ya, terima kasih ya Buyut atas oh, nasihatnya. Oh, Pak, disadarin aja. Assalamualaikum. Tadi siapa nggak? Kerasa nggak masuk? Siapa? Enggak. Siapa tadi? Oh, enggak. Kerasanya gimana Pak? Jadi ini gerak saya. Oh, gerak. Iya, ada yang pernah ya. Ada yang gerak-gerakin gitu. Iya. Jadi yang tadi kayak ular-ular gitu ada yang gerakin. Iya. Itu tadi siapa mau ular itu gimana? Maksudnya jangan diikutin gimana Pak? Iya, dan itu kalau ular itu kan intinya itu kan belok. Nah, satu itu istilah simbolisnya kalau ular itu, berarti kalau kita ngikutin ular itu jalan yang negatif. Dan kita harus ngikutinnya Buyut Bodas yang lurus. Dari Bodas itu hatinya Bodas ya seperti Bapak Semar kan gitu. Terus ke situ juga kan gitu. Jadi untuk membuatkan itu dengan syahadat dan sholawat dan fatihah. Jadi fatihah itu kan untuk meluruskan juga. Semua itu fatihah. Terima kasih Pak bincang-bincangnya. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Sahabat, itu saya sudah bincang-bincang dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Mas Aib. Bapak Mas Aib. Nah, beliau adalah seorang praktisi di daerah Kuningan. Nah, mudah-mudahan doakan saya Pak. Amin. Saya doakan. Dan saling kita doa. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, dan beliau ini adalah seorang titisan dari Nyi Roro Kidul dan juga siapa tadi Nyi Bodas apa Buyut Bodas dari Nyi Roro Kidul, Buyut Bodas dan Buyut Semar juga ya. Oh, komplit semua dari sini, komplit karena beliau adalah megang situs ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwasanya itu semua adalah syariat, hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.